Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi untuk materi berikutnya. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang peta kerja, kemudian gambar ukur yang terdiri dari gambar ukur sistematis dan sporadis, dan mengenai peta bidang tanah. Sebelum kita melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah, kita perlu mengidentifikasi bidang tanah tersebut. Untuk mengidentifikasi bidang tanah, kita memerlukan adanya peta kerja. Setelah kita melakukan identifikasi batas bidang tanah di peta kerja, kemudian dilakukan penunjukan dan penetapan batas di lapangan. Jika batas bidang tanahnya dapat teridentifikasi, maka pengukuran dapat dilakukan dengan metode fotogrametris dengan melakukan identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah. Ketika beberapa batas bidang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diidentifikasi di citra atau di peta kerja, maka pengukuran metode fotogrametris perlu ditambah dengan metode suplesi. Artinya, kita perlu mengidentifikasi dan deliniasi batas bidang tanah, kemudian juga ada pengukuran tambahan. Setelah dilakukan pengukuran metode fotogrametris, perlu diverifikasi atau dikontrol. Dicek panjangan dua sisi blok secara terestris, apakah memenuhi toleransi ataukah tidak. Jika tidak memenuhi toleransi, maka pengukuran ulang secara terestris untuk seluruh bidang tanah pada satu lembar GU yang sama. Jadi harus tetap dilakukan pengukuran secara terestris jika hasil verifikasi atau kontrolnya ternyata tidak memenuhi toleransi. Jika memenuhi toleransi, maka langsung dibuatkan gambar ukurnya. Kriteria peta kerja agar dapat digunakan adalah peta kerja berasal dari citra satelit resolusi tinggi atau peta foto udara atau peta drone atau UAV yang telah dikoreksi geometris. Skala peta kerja yang digunakan paling kecil adalah 1/2500 dengan ketelitian peta kerja 0,3 mm kali skala peta. Peta kerja adalah peta yang digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi, mendeliniasi, dan atau memetakan batas bidang tanah yang sudah terdaftar maupun bidang tanah yang belum terdaftar. Peta kerja dapat berupa hard copy ataupun digital. Pengukuran secara fotogrametrik adalah kegiatan identifikasi penentuan batas-batas bidang tanah secara visual pada peta kerja berdasarkan batas-batas fisik yang terlihat jelas di lapangan dan menarik garis ukur atau deliniasi yang terlihat pada peta kerja. Pada slide berikut ini ditampilkan contoh peta kerja yang berasal dari citra satelit resolusi tinggi yang dapat digunakan untuk deliniasi dan pengukuran secara fotogrametrik di beberapa wilayah. Dan juga ada satu blok atau satu wilayah yang tidak dapat dilakukan deliniasi karena sulit mencari atau tidak bisa ditentukan batas bidangnya, maka perlu dilakukan teknik suplesi, penggabungan antara fotogrametri dan pengukuran terestris. Di sini ditampilkan contoh untuk pengukurannya, kemudian angka-angka ukurnya, dan beberapa posisi yang dijadikan batas bidang tanahnya. Apabila perbedaan panjangan antara hasil verifikasi atau kontrol lapangan terhadap dua sisi blok dengan hasil digitasi, yaitu angka ukur hasil prik pada peta kerja, melebihi toleransi, maka harus dilakukan pengukuran ulang secara terestris untuk seluruh bidang pada satu lembar GU yang sama. Gambar ukur adalah dokumen tempat mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data hasil pengukuran bidang tanah baik berupa jarak, sudut, azimut, ataupun sudut jurusan. Selain dari data tersebut, dicantumkan juga keterangan-keterangan lain yang mendukung atau memudahkan dalam penatausahaan gambar ukur.
Dalam pengukuran kadastral, yaitu pengukuran untuk mendapatkan kepastian letak batas bidang tanah, terdapat dua mekanisme pengukuran, yaitu pengukuran bidang tanah secara sistematik dan pengukuran bidang tanah secara sporadik. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka terdapat dua mekanisme pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah. Dan terdapat dua format gambar ukur, yaitu gambar ukur pendaftaran tanah sistematik dan gambar ukur pendaftaran tanah sporadik. Pada slide berikut ini ditampilkan contoh format gambar ukur pendaftaran tanah sistematis. Terdapat 4 halaman dalam format gambar ukur pendaftaran tanah sistematis. Yang pertama, kita lihat di sini formatnya untuk halaman 1 berisi tentang informasi mengenai penomoran, lokasi, keterangan pengukur, dan keterangan-keterangan lainnya beserta sket. Kemudian kita lihat slide yang berikutnya, ini adalah halaman kedua. Yang sebelah kiri adalah contoh model pengisian GU untuk kegiatan pengukuran fotogrametri. Dan yang sebelah kanan adalah contoh GU untuk pengukuran dengan metode terrestris atau suplesi. Kemudian contoh model pengisian untuk halaman ketiga untuk pengukuran fotogrametri dan terrestris. Dan selanjutnya adalah untuk halaman keempat, itu berisi informasi tentang pemohon atau pemilik dan persetujuan tetangga berbatasan untuk kegiatan pengukuran dengan metode fotogrametris dan terrestris. Untuk selanjutnya adalah gambar ukur kegiatan pendaftaran tanah sporadis. Kita lihat untuk halaman yang pertama, contoh formatnya berisi informasi tentang lokasi, keterangan pemohon, keterangan pengukur, dan juga persetujuan tetangga yang bersebelahan. Untuk persetujuan di sini ada tanda tangan yang harus ditandatangan oleh tetangga yang berbatasan atau bersebelahan. Untuk halaman 2 berisi informasi tentang angka ukur dan jaraknya. Di sini tidak menggunakan skala. Kemudian juga ada beberapa contoh juga di sini yang pengukurannya dengan menggunakan GPS atau RTK. Data ukurnya di sini dicantumkan atau dilampirkan di halaman yang kedua. Halaman 3 ini adalah kartiran, jadi yang di halaman 2 adalah hasil pengukuran di lapangan, angka ukur di lapangan, dengan jarak juga jarak di lapangan, sehingga tidak menggunakan skala. Untuk yang halaman 3 adalah yang sudah digambarkan, sehingga ada skalanya, dan juga data-data ukur juga ditampilkan di situ. Ini ada beberapa contoh, kita bisa lihat di slide berikutnya, contoh halaman 2 dan halaman ketiga. Kemudian untuk halaman keempat, ini berisi tentang berita acara pengukuran. Ini digunakan ketika untuk penunjukan batas dilakukan oleh pemohon atau oleh kuasa atau yang bertanggung jawab, maka dia perlu mengisi berita acara pengukuran dan menandatanganinya. Yang dimaksud dengan peta bidang tanah adalah hasil pemetaan satu bidang tanah atau lebih pada lembaran kertas dengan suatu skala tertentu yang batas-batasnya telah ditetapkan dan digunakan untuk pengumuman data fisik. Untuk kegiatan PTSL-PM, saat ini juga dikenal adanya peta bidang tanah dalam rangka klarifikasi. Yang dimaksud dengan peta bidang tanah dalam rangka klarifikasi adalah peta bidang tanah yang digunakan untuk menyajikan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis yang telah dikumpulkan oleh Puldatan. Data fisik dan data yuridis yang disajikan di peta ini kemudian diklarifikasi oleh pemilik bidang tanah yang bersangkutan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga materi-materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.